Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Melewati lembah duka sejuk, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Markus pasal 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, begitu hebatnya keinginan para imam besar dan para ahli Taurat untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk menjebak Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus, namun tak satu pun mereka temukan kesalahan Yesus. Saksi-saksi palsu pun mereka hadirkan, namun tak satu pun kesaksian mereka dapat dibuktikan dengan benar. Kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Tetapi begitu kerasnya suara orang banyak tersebut, sehingga mereka menjebak dan menuduh Yesus dengan perkataannya tentang siapa Dia. Maka orang banyak pun bersorak agar Yesus dihukum mati. Maka imam besar dan ahli Taurat langsung mendengarkan permintaan orang banyak itu, dan mereka pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Di antara orang-orang yang hadir pada saat itu, ada yang meludahi Yesus. Wajahnya ditutup dan ditinju sambil diejek, dicambuki dan disiksa. Tetapi Yesus hanya diam. Saudara-saudara, sesuai dengan yang dikatakan Nabi Yesaya, Mesias itu akan mengalami penderitaan. Dan itu kelihatan di saat dia mengalami penderitaan. Dia hanya diam menghadapi penderitaan itu. Walaupun dia disiksa, dicaci maki, dia menahannya dan tidak berkata sekata-kata pun. Seperti domba yang digiring ke tempat pemotongan, malah dia memberikan punggungnya kepada orang yang mencambuknya, pipinya kepada orang yang menamparnya, dan wajahnya bagi orang yang meludahinya.
Saudara-saudara, bukan karena Yesus takut maka dia diam, tapi karena ketaatannya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh para nabi tentang Mesias Juru Selamat itu. Bukan tidak bisa Yesus melawan mereka. Dia Allah yang Maha Kuasa dan dapat melakukan apa saja. Tapi firman itu harus digenapi. Kepatuhan dan ketaatannya lah yang diperbuatnya, walau begitu berat dan sakitnya penderitaan itu. Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita agar tunduk dan taat kepada Allah, walaupun kita harus menghadapi penderitaan, kesakitan, dan segala sesuatu pencobaan. Diam di saat suasana kacau juga mengajarkan kepada kita untuk dapat menenangkan diri menghadapi berbagai macam persoalan. Serahkanlah kepada Allah segala yang terjadi, supaya kita diajari dan diberikan hikmat. Allah lah yang berkuasa dan bekerja dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, yang memberikan anakmu Yesus Kristus menjadi pendamaian bagi kami. Sungguh kami diajarkan dengan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami tetap tunduk dan taat kepada Allah, walaupun kami menghadapi penderitaan, bahkan kesakitan sekalipun. Ya Tuhan, materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menuntun kami, sehingga kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, kami memohon kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk Nyonya Sintua Gultom Inang Boru Pangaribuan, Inang Nyonya Simamora Boru Napitupulu, keluarga Amang Tambunan dan Inang Boru Siahaan, keluarga Parhusip Inang Boru Siahaan beserta dengan anak-anaknya Yohana dan Nathanael, Amang Sintua J. Sianturi. Juga untuk kesembuhan Mama Bintang Boru Sidabariba. Juga untuk kesembuhan setiap saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka, sehingga mereka memperoleh sukacita yang baru dari Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga memohon untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah. Engkaulah senantiasa memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka menjadi pelajar yang baik, sehingga dapat meraih cita-citanya. Hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati bangsa negara kami, sehingga lekas pulih dari virus corona, sehingga kesehatan membaik, ekonomi semakin meningkat. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima melipat tangan memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.